Langka sih enggak, tapi kalau mau beli satu rumah tangga, kalau mau borong 30, ya piye toh. Langka sih enggak, saya pastikan enggak. Bahlul, ente kalau mau bikin kebijakan itu harus dipertimbangkan dulu dampak negatif dan positifnya terhadap masyarakat. Apakah rakyat kita ini sudah siap atau belum? Jangan ucuk-ucuk lu bikin kebijakan, akhirnya rakyat itu pada antri loh. Sengsarain rakyat. Lu tahu gak udah ada korban jiwa, emak-emak meninggal akibat antri berjam-jam kepanasan sementara dia belum sarapan. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah lu mah enak, rumah dinas dapet, gaji gede, semua itu dibiayain oleh negara pakai uang rakyat. Lu harusnya berpikir, Bahlul, berapa sih keuntungan para pengecer? 1.000-2.000 perak lo dapat setiap bulan dari negara, berapa juta, berapa ratus juta lo kantongin. Begini nih, kalau punya menteri yang belum siap jadi menteri, ya dampaknya begini, cuma menyengsarakan rakyat. Langka sih enggak, tapi kalau mau beli satu rumah tangga, kalau mau borong 30, ya piye toh. Waduh, Bahlil atau Bahlul. Masyarakat semakin mengamuk terhadap kebijakannya sebab warga merasa dirugikan. Mau cari gas justru harus antri panjang. Mau masak tidak ada gas. Padahal pernyataannya sih langka enggak. Pastikan enggak langka, tapi pada kenyataannya masyarakat harus rela antri panjang sampai emak-emak menangis. Bahkan ada nenek-nenek yang meninggal dunia gara-gara gas LPG 3 kilo. Untuk Pak Bahlil, untuk Pak Bahlil, katanya sih dulunya dia supir angkot ya. Kenapa udah enak-enak jadi supir angkot kok malah jadi menteri? Ya begini akhirnya, sampai-sampai masyarakat dibuat kesusahan dengan kebijakannya. Katanya sih ingin subsidi tepat sasaran dan warga disuruh membeli di pangkalan. Yang anehnya lagi, Bu Sri Mulyani kaget. Saya juga bingung ya sebagai masyarakat di negara kita tercinta. Kok menteri-menteri di Indonesia itu sedikit-sedikit kaget. Kerjanya itu ngapain aja kok sampai nggak tahu tentang permasalahan yang ada di negaranya sendiri. Dan anehnya lagi, menteri-menteri yang ada di negara kita tercinta sukanya itu pencitraan. Cobalah Pak Bahlil survei di desa-desa, jangan hanya di kota. Ya mungkin kalau di kota kan pangkalan banyak, antrinya nggak lama kok, cuma sebentar. Coba ke desa, di desa itu nggak ada pangkalan banyak. Cobalah ke desa. Kalau membuat kebijakan itu dipikir-pikir dulu. Dan inilah keresahan masyarakat. Langka sih enggak, tapi kalau mau beli satu rumah tangga, kalau mau borong 30, ya piye toh. Langka sih enggak, saya pastikan enggak ada. Heh, ucuk jamur enoki. Kalau ngomong kagak diayak. Bagaimana urusannya? Langka sih enggak. Lah kalau emang kagak langka, jangan lu kosongin itu yang buat dagang ngecer. Itu yang ada di pangkalan sono, pangkalan gas yang kata lu belinya di sono murah. Hah? Ntar sama dia dikosongin. Kalau mau harganya sekian, nih ada nih cuma sekian, harganya sekian. Dari pusatnya kagak ada. Lah orang yang namanya orang dagang di mana-mana semuanya pada nyari duit. Lo mau kata begitu, yang ada kita makinan susah. Bukannya dimudahkan, malah disulitkan. Seperti itu Bahlil. Ya Allah Bahlul ente Bahlil. Heran gua, hah? Lu suruh kita nih emak-emak ya, lu suruh kita jalan ke sono, sampai sono balik lagi dapat nih kita gas nih ya. Ceritanya lu anggap aja angan-angan lu dapat gas 3 kilo, lu pulang sampai rumah, itu gas pasti pasang pakai selangnya. Apa yang terjadi? Mak-mak marah. Hah? Bagus tuh tabung gas kagak ditelan sama kita. Hah? Mau jalan lagi lu ke sono? Hah? Naik ojek lagi. 40
harga di pangkalan 16.000, hah? Sama 40.000 ongkosnya. Perkara itu gas ngempos. Kudu dituker. Kalau kagak dituker, sampai Fir'aun nongol lagi tuh gas kagak bakal nyala kompornya. Ngempos, Lil. Bahlul ente Bahlil, ya Allah. Nyusahin banget lu, Lil. Ada lagi orang begitu, Lil. Coba itu, Lil. Mau keluar seperti apa? Mau keluar seperti apa maunya? Kami sudah melakukan adab. Adab kami sudah keluarkan. Etika kami sudah keluarkan. Kenapa tidak pejabatnya tidak memikirkan rakyatnya? Nonton berita, gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan, Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan, harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Nah, jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya Dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jalan nggak apa-apa, karena jangan apa-apa ke presiden. Ntar menteri dikira nggak kerja. jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Mending nggak usah kerja. Kalau sekalinya kerja lu nyusahin, Bahlil. Mending abis ini kalau bisa di reshuffle tuh menteri. Bahlil bilang, enggak, kita mah nggak maksud buat nyusahin rakyat. Tapi realitanya lu udah nyusahin rakyat dengan kebijakan lo. Bahlil bilang lagi, pengecer nanti tingkatnya bisa naik jadi kepangkalan kalau terpenuhi syarat-syarat mutlaknya. Ditanya sama wartawan, mekanismenya Pak? Lagi saya atur. artinya tuh ini bukti bahwa kebijakan ini belum siap. Ngasal, main asal diterapin aja. Gue mengingetin aja, di Indosiar ada tuh episode tentang gas LPG, ada yang kena azab. Emak mau masak jadi nggak bisa. Itu siapa tahu dia lagi mau masakin makanan bergizi loh buat anaknya. Pedagang mau jualan kehambat, susah. Akhirnya dia nyari uang susah. Akhirnya angka kriminalitas naik karena susah untuk cari uang. Bahkan gak cuma pedagang. Ini yang ngantri gas aja kadang-kadang marah-marah karena nggak dapet. Karena ngantrinya lama cuma dapetnya boleh 1 doang. Padahal nih menteri kalau nggak salah S3 ya. Tapi kualitasnya begini, lu bisa nilai sendiri lah. Di reshuffle aja kalau kata gue mah. Terus ada lagi yang komen, lu aja bang kalau gitu jadi menterinya. Gue mau jadi menterinya. Reshuffle dulu aja, bisa gue. Kalian sudah baca nih artikel ini nih. LPG 3 kg langka. Nah, Bahlil salahkan warga. Katanya, jangan beli banyak-banyak dong. Kurap, siapa yang beli banyak-banyak? Jangankan beli banyak, beli 1 aja susah minta ampun. Lu sibuk nyalain warga. Bahlul, lu yang bikin aturan. Lu yang bikin huru-hara se-Indonesia Raya. Malah lu nyalain warga. Emang ya, pemerintah itu nggak pernah mau disalahkan. Karena mereka punya 2 pasal. Pasal pertama, pemerintah nggak pernah salah. Pasal kedua, kalau mereka salah, balik ke pasal pertama. Mereka yang bikin kebijakan, mereka yang bikin aturan, mereka yang bikin huru-hara, warga yang disalahkan. Untuk Bapak Prabowo, hati-hati Pak sama si Bahlul ini nih. Bisa jadi dia musuh dalam selimut di kabinet yang Bapak pimpin. Karena si Bahlul ini masih ternaknya Mulyono Pak. Bisa jadi huru-hara yang sekarang terjadi di Indonesia tentang langkanya gas LPG, bisa jadi ini untuk menutupi kasus besar tentang pemagaran laut di Indonesia. Menteri Keuangan kaget melihat harga gas LPG 3 kg kok harganya bisa lebih dari Rp20.000. Kaget. Kaget itu aja. Wah. Ibu Sri Mulyani kaget, nggak tahu atau memang pura-pura nggak tahu? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya.
Kenapa kok saya tidak diberitahu? Jadi menurut beliau harga LPG 3 kg harusnya 12.750 di pasaran. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bu, pusat atau pemerintah Pertamina menjual harga LPG 12.750. Terus ada distributor mau membeli. Kan nggak mungkin. Pertamina jualnya 12.750. Dari distributor turun ke agen-agen atau pangkalan, harganya 18.000. Dari 18.000 turun ke pengecer 20.000. Dari pengecer ke masyarakat jadi 22.000 atau 23.000. Kan emang sistemnya seperti itu. Kecuali kalau Pertamina mau jual keliling. Kalau harga gas LPG-nya mau 12.750 di pasaran. Mau nggak para pegawai Pertamina keliling bawa-bawa gas ke kampung-kampung masyarakat? Mau nggak kayak gitu? Ibu kan Menteri Keuangan, masa nggak tahu kalau barang sudah dijual dan pindah ke tangan, apalagi beberapa tangan, otomatis harganya pun akan berbeda. Nggak mungkin dari tangan 1 sampai ke tangan 5 harganya sama. Siapa yang mau rugi? Pasti semua juga pengennya untung, Bu, kayak gitu. Ini nih, dalang dari semua gas langka LPG 3 kg. Ya, kalau nggak bisa kerja lebih baik diam daripada sekali kerja cuma bikin masalah, bikin susah rakyat Indonesia. Salam, akal sehat. Oke gas, tahun baru antri gas. Makin lama makin kesini negara kita tercinta kok jadi seperti ini. Permasalahan gas sering dialami oleh masyarakat kecil, oleh rakyat kecil dengan kebijakan-kebijakan kadang-kadang tidak sesuai aturan, tidak ditinjau terlebih dahulu. Sedikit-sedikit menterinya kaget, tidak tahu kok bisa harga gas LPG harganya kok jadi Rp20.000 ke atas, bahkan kalau di lain daerah lain harga. Bu Sri Mulyani kaget, ngapain aja Bu kok sampai kaget. Kemudian menterinya Bahlil yang dulu katanya sopir angkot, tapi membuat kebijakan yang semakin meresahkan masyarakat kecil. Mau beli gas saja antrinya sampai lihat panjang sekali, dan tentunya ibu-ibu akan semakin merasa resah ya kalau hari-hari seperti ini. Tolonglah untuk Pak Bahlil dikaji ulang kebijakannya. Dulu menterinya Pak Jokowi, sekarang menterinya Pak Prabowo. Tapi teman-teman ada yang bilang ya nggak usah diucapkan ya, nanti marah-marah Pak Bahlil. Oke, mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini, pemerintah lebih bijak dalam membuat aturan. Tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk, meski jauh jarak pandang.